Jadi Vieratel tuh sebenarnya teman-teman mungkin ada yang mempertanyakan 3 tahun kemana aja sih kok nggak bikin-bikin apa-apa gitu ya. Jadi itu 3 tahun kemarin kalau dari kitanya nih lagi apa ya namanya, kan kalau ngeband itu kita udah bertahun-tahun ya, udah berapa belas tahun ya, 11 tahun ya. Mungkin ada masa sayanya pengen nyoba belajar bisnis dulu gitu, terus Widinya juga mungkin mencoba explore yang lain juga gitu. Jadi kita ada masa-masa di fase, karena kan ngeband itu kayak pacaran teman-teman ya, ibaratnya pacaran tapi rame-rame bermisalnya kita aku Widi Raka gitu ya. Jadi kita istilahnya Trisam. Bukan, emang bertiga ya. Bukan, Bang Ais, munduran Bang Ais. Jadi ada momennya kita mungkin butuh istilahnya mencari fresh air lah di tempat lain gitu ya. Nah di situ akhirnya mungkin kita lagi asik sendiri-sendiri gitu. Tapi kita sebenarnya akur banget. Nah akhirnya setelah beberapa lama kemarin, sebenarnya gini sih trigger kenapa kita fokus ngeband lagi sekarang ya. Kita mau fokus lagi di All Out lagi, senang banget. Awalnya gara-gara jadi kan kemarin COVID ya, saya kan mungkin keasikan seminar sebelumnya. Terus abis itu semenjak COVID, jadi di rumah terus. Nah di rumah kan bingung ya mau ngapain. Akhirnya saya sama Widi jadi saya ke rumah dia. Terus kita jadi aktif nge-cover musik waktu itu. Nah tiba-tiba kita ada satu momen yang menggelitik, mungkin teman-teman lihat kita sempat meng-cover lagunya Keke. Nah, itu kocak banget sih, kita for fun aja. Tiba-tiba wah kok malah jadi responnya lumayan viral saat itu ya. Jadi nah semenjak itu kita emang mungkin ditungguin kali ya gitu loh, maksudnya GR apa GR dikit jadi banyak yang mungkin merindukan karyanya gitu kali ya. Nah terus udah Widinya sebenarnya udah nyadar dari dulu. Widi udah bilang, Vin kita tuh sebenarnya bisa kali, kita tuh kan bukan cuman karena kita kemana-mana atau sayanya fokus bisnis. Jadi nah Widi ngingetin lagi. Nah akhirnya ya udah saya klik, akhirnya di sini saya dapat ilham lah, maksudnya. Nah kemarin Aan juga ngelihat ngelihat peluang itu, bukan peluang sih apa ya nih, ngelihat momentum itu gitu ya. Terus bersama teman-teman Aan semuanya nih satu tim. Udah dari situ akhirnya kita sekarang fokus dan bilang udah kita harus bikin tema preskon konser yang mini yang nostalgic seperti ini gitu loh. Dan lagu yang ku mau ini intinya menarik banget karena ini lagu suasananya, video klipnya itu dibikin benar-benar kayak orang nonton Viera sebelum Vieratel, jadi kayak masih Viera gitu. Jadi biar nostalgic momennya ada gitu. Ini menarik sih. Pertanyaan kita udah dijawab semua sih ya. Oh iya, kebiasaan Iya, ngomong tapi di seminar sekarang jadi ngomong terus. Udah aja. Gitu. Widi ngomong dong Widi nih. Tapi kalau pertanyaan kita udah kejawab semua, mau nanya ini, kalau Kak Widi celananya tuh sobek, kenapa ya? Nggak penting banget, udah kejawab semua. Serius dong, serius. Tuh, ini celana om aku, Pak De. Terus ketinggalan di rumah aku pakai aja. Bis lucu, gue cuma bawa ini hari ini, jadi gue pakai aja. Iya. Biar gampang karena gue orangnya praktis banget. Gue nggak mau bawa barang banyak gitu. Kayak sepatu ini aja. Tadinya gue mau pakai sandal Indomaret, gue lupa. Oh iya gue mau manggung, ya udah gue pakai sepatu gitu. Nice. Intinya. Terus 3 tahun kemarin selama vakum, tapi kan nggak vakum total kali ya? Sebenarnya nggak vakum total. Jadi offernya kita ambil, cuman kita nggak promo apa-apa gitu loh. Jadi tapi kalau di mata orang baru ya mungkin kan persaingan industri musik kan setiap bulan banget ya pasti ada terus yang baru-baru ya. Kalau kita nggak aktif memang ya bisa tenggelam juga sih memang, walaupun offer aja. Cuman alhamdulillah masih ada aja offer gitu saat itu. Cuman nggak ada yang baru, jadi gregetnya mungkin agak harus diperbaiki gitu. Yang mudah-mudahan bisa diperbaiki. Lo Kak Widi sempat sibuk nembak-nembak juga ya? Iya, karena aku anggota IPSC, anggota Perbakin, jadi harus ikut pertandingan. Jadi ada latihan, terus ada pertandingan gitu. Basa-basi banget sih, udah Viera lagi. Gue tahu lu cuma pengen ngobrol aja kan. Orangnya artinya saya nggak mau punya talent lagi sih sebenarnya. Jadi nggak ada masalah apa-apa, tapi lebih baik kolaborasi kayak gini lebih enak. Mungkin secara proses kreatif kan bisa dibilang lagunya Viera itu banyak menginspirasi anak-anak relate gitu, maksudnya dari jadian, putus, lalu jatuh hati, sakit hati juga. Nah untuk proses kreatifnya di tengah pandemi ini buat tuh gimana sih? Perlu adaptasi nggak sih 3 tahun nggak berkarya gitu? Ya tentunya sih. Tadi mainnya juga mengulang flashback lagi gitu. Mau ngomong nggak? Gue suka nggak enak kalau gitu. Padahal diri ditunggu loh kalau ngomong lucu gitu.
Ya pokoknya apa namanya ya menyesuaikan lagi lah. Tapi senang sih, bener-bener aku dari hati senang banget sama Sandi, Mas Gilang, sama Aan. Supportnya tuh bukan apa, it's not about money juga, it's about apa yang mereka bener-bener care sama industri musik. Bener-bener buatku terharu sumpah, itu bener-bener gak banyak orang kayak mereka. Kalau Widi gimana? Widi ya Lama nyanyi, tentu kan di frontliner kan harus apa ya, punya adaptasi segala macam, suara dan segala macam. atau merasa udah tua nggak sih? Kalau soal tua, karena vokal aku yang dulu 17 tahun, sekarang kan gue udah sekian ya. Jadi paling menyesuaikan situnya agak mesti dikontrol gitu doang sih. Tapi kalau kesulitan nggak ada, terus adaptasi nggak begitu menyulitkan. Jadi aman sih, gue sans. Tapi tadi sempat kayak Nggak bisa nafas, iya karena udah umur ya. Nggak sih, umurnya masih muda banget, 26. Tapi selama 3 tahun ini ada nggak sih dari Kak Widi dan Ibu itu mungkin ada pembelajaran soal cover-cover lagu gitu? Iya, justru kemarin kita cover itu adalah kita pemanasan sih sebenarnya, karena kita udah lama nggak ini kan. Dan saya juga sebenarnya mau agak nyampein sedikit saya lagi gini ya. Maksudnya kita juga kadang-kadang ya cover tuh buat kita fun aja sih. Cuma kadang-kadang kita ngeliat ada artis-artis yang suka nyinyirin orang cover gitu-gitu, kita juga kadang-kadang kenapa sih lo gitu. Maksudnya apa, cover itu fun aja sebenarnya. Cuman kita tipikal yang woles banget sih. Mau kadang kita berkarya, kadang kita cover, buat kita music itu harusnya fun gitu. Nggak usah terlalu mengkotak-kotakan gitu. Harus jadi musisi ini, musisi itu. Tapi kalau dari Kak sendiri, siapa cover itu karena atau nggak suka biasanya? Biasanya sih izin sih kalau kenal. Saya sih formalitas izin. Cuman ya kadang-kadang kan ada yang respon, ada yang mungkin nggak baca DM atau apa gitu. Kalau artis luar kan ya mungkin nggak baca DM. Ya kita tetap formal, kita suwon gitu. Tapi kalau kita nih, kita ada kampanye juga di lagu ini, selain support dari MS Glow dan Rumah Kece, kita juga ada kampanye bahwa kita mau teman-teman yang musisi semuanya silakan mengcover lagu ini sebanyak mungkin. Kita nggak akan kenakan yang ku mau maaf, tapi kita nggak kenakan copyright dan nggak kenakan klaim. Jadi kita mau berbagi hasil sama teman-teman musisi, karena kasihan juga banyak musisi yang nggak bisa manggung, mereka mengcover aja kena copyright gitu-gitu. Emang undang-undangnya masih belum ini sih, belum terlalu fix ya. Ini buat kami juga ya concern juga kan. Kevin, Widi dan Mas Gilang misalkan menambahkan mungkin rencana ke depan seperti apa? Karena bisa dibilang dengan usia yang lagi, kalian menyanyikan lagu tema anak yang kemudian segala macam itu, apakah Mas Gilang menambahkan? Ya kalau kita sih mesti support ya Mi ya. Saya sama istri Sandy masih support Kevin. Nanti ke depan kita juga akan beri masukan lagu-lagu yang apa sih yang lagi hit, yang lagi dibicarakan seperti apa. Si Aan juga seorang komposer yang juga hits untuk membuat lagu, pasti juga akan memberi masukan juga. Karena kan sekarang Sierra kan juga angkat di bawahnya. Jadi pasti ke depan kita bakal kolaborasi biar apa ya, biar untuk menaikkan lagi Sierra. Ntar mulai belum sabar postingan gitu. Ini dia pemutaran perdana video klip Yang Ku Mau oleh Viera Tel. Udah, Kevin mau nyanyi. Teman-teman, sampai hari Rabu, ini acaranya sampai hari Rabu. Kiri, boleh kasih kiri, yang kiri moto. Sekarang yang tengah moto. Sekarang yang kanan moto. Nah, habis. Terima kasih. Karena saya dan Kevin udah kenal cukup lama ya. Ya, kita ada Kita udah dapat chemistry lah, bahwa saya yakin bahwa Kevin ini punya talenta besar, komposer, pencipta lagu yang juga enak. Jadi saya dan istri MS Glow benar-benar yakin bahwa kita harus support Kevin biar Kevin bisa kembali lagi di industri musik. Thank you. Mungkin dari tema lagunya, Tema lagu yang ku mau ini sebenarnya waktu itu saya terinspirasi bikin, jadi kayak sebenarnya easy listening aja sih. Jadi kayak cewek kan kadang-kadang kalau mau sama seseorang tuh udah yang gue mau tuh ini, yang gue mau ini gitu. Ini yang ku tahu tuh ini. Jadi sebenarnya simple sih, kayak aku pengen dapetin orang itu, tapi orang itu suka nggak nyadar gitu loh kalau gue suka sama dia. Sesimpel itu sih. Cuman dibikin klipnya itu menarik ya. Jadi ada plot twist ya, maksudnya kita bertiga waktu itu lagi sama-sama nih rame-rame kita discuss tentang apa. Kita mau angkat tema ojol, karena
kita lihat masyarakat ojol ini pekerja ojol ini juga kisah-kisah percintanya menginspirasi ya. Dari situ kita mau angkat temanya, mudah-mudahan bisa menjadi motivasi buat mereka juga, buat guyon di antara teman-teman ojol supaya bisa dapat hiburan juga dari kita. Prosesnya sendiri berapa lama? Prosesnya berapa lama ya? Cepet ya, dari kita syuting klip sampai kita negosiasi sama teman-teman yang masih dari Mas Gilang ya sebulan ya? Sebulanan. Cepat. Sempat tertunda nggak sih artinya dengan adanya COVID ya? Ya lumayan tertunda sih. Jadi waktu itu kan awal-awal berita COVID ya, kita semua juga masih adjust sama ya, takut ya sama government-nya maunya gimana, kita nurut-nurut dulu, lihat-lihat dulu. Tapi sekarang udah mulai ada keringanan dari government ya, kita udah mulai yang normal. Mungkin setelah 3 tahun ini kan maksudnya baru comeback lagi nih. Kenapa setelah 3 tahun gitu? Iya ya, kebetulan saya kalau di musik itu saya sebenarnya udah bisnis banget, walaupun saya masih banyak belajar sama mereka nih. Cuman tiba-tiba ketemu, saya lagi iseng cover sama Widi, terus Aan melihat kalian tuh di musik masih oke kok gitu kan. Terus kebetulan Aan juga lagi deket sama Mas Gilang, Mas Andi, ya udah akhirnya kita ketemu ya gitu, seperti itu. Sempat ngasih demo nggak Vin ke Pasti. Beberapa lagu suka, gitu. Ya. Jadi ya dikasih dengar dulu sih, kalau ibaratnya Mas Gilang sama Mas Andi kalau nggak suka lagunya pun juga nggak mungkin, Kalau nggak feel ya kan. Tapi lagunya Kevin pasti bagus. Ya makasih Mas Andi. Akhirnya terpilih yang Ku Mau ini. Ya, Dari berapa lagu yang didengarkan sama? adalah beberapa waktu itu. alasannya sendiri kenapa? Alasannya sendiri kenapa memilih lagu yang ini? Easy listening aja kali ya menurut kita waktu itu meetingnya. Mungkin untuk aransemen musik sendiri itu gimana sih prosesnya? Kalau aransemen biasanya aku benar-benar ini sih, aku senang ada touch string-stringnya gitu. Jadi itu kan ciri khasnya Viera Tail juga sih. Waktu Viera mungkin nggak terlalu banyak string, tapi Viera Tail tuh udah pasti ada stringnya gitu. Makanya di video klip ada pemain biolanya ya, siapa namanya sih? Yana itu juga bagus kayak gitu. Mas Gilang, seberapa besar nih artinya keyakinan untuk Menggair Viera Yes, Viera. untuk MS Bro, support Viera nggak cuma dirilis album pertama aja sih, saya udah bilang sama Mas Kevin juga bahwa kita akan support bukan hanya di ini aja, di awal rilis album setelah comeback ini, tapi akan seterusnya kita bakal bekerja sama. Ada banyak ini gimmick dan karya yang kita akan kolaborasikan. mungkin ada triknya dengan kondisi saat ini? Trik ya, Penjualan? trik penjualan apa nih Iya, albumnya segala dengan macam. kondisi seperti Ya ini. tentunya ya dengan Jangan lupa subscribe ya.